Saya melihat secara empiris kenyataan di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Halo, saya Bardi Ardiansyah dengan NIM 228 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FK Untirta, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatur Rahman MPD. Pada video kali ini akan membahas tentang permasalahan dunia pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja. Namun saat ini terdapat beberapa permasalahan yang ada di dunia pendidikan kejuruan. Permasalahan tersebut seperti keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur ini banyak sekolah kejuruan yang kekurangan peralatan praktikum yang memadai, seperti ruang belajar yang tidak kondusif dan tenaga kerja pengajar yang kurang kompeten. Hal ini tentu akan menghambat proses belajar dari kualitas lulusan. Dan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur ini kurang lengkap untuk menyesuaikan dari industri tersebut. Selanjutnya ada kurangnya relevan kurikulum yang relevan untuk pendidikan kejuruan. Kurikulum yang kurang relevan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lambatnya proses adaptasi kurikulum dengan perkembangan teknologi dan industri, serta kurangnya keterlibatan industri dalam menyusun kurikulum. Dan selanjutnya keterbatasan lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja ini, meskipun pendidikan kejuruan untuk menyiapkan siswa agar siap kerja, namun masih banyak lulusan yang sulit mendapat pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti mismatch antara skill lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan jumlah lapangan yang terbatas. Dari permasalahan di atas, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diperlukan upaya dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah. Dari segi pemerintah harusnya lebih meningkatkan sosialisasi dan promosi pendidikan kejuruan, mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan kejuruan, dan memperbaharui kurikulum pendidikan kejuruan agar lebih relevan dengan dunia kerja atau industri. Selanjutnya dari pihak sekolah, lebih baik meningkatkan kualitas dan infrastruktur, meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, dan menjalin kerjasama dengan industri untuk meningkatkan relevansi kurikulum dan peluang kerja bagi lulusan. Selanjutnya dari industri sendiri terlibat dalam penyusunan kurikulum pendidikan kejuruan, menyediakan lapangan kerja bagi lulusan, dan memberikan pelatihan kepada siswa agar lebih memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Selanjutnya ada kesempatan magang yang terbatas untuk para lulusan atau siswa di sekolah. Kesempatan untuk magang ini penting untuk siswa karena kesempatan untuk melakukan magang atau praktik kerja di perusahaan seringkali terbatas.
Hal ini mengakibatkan siswa kurang mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Padahal magang sangat penting untuk memperdalam keterampilan praktis dari siswa maupun lulusan yang akan lulus dari sekolah. Yang selanjutnya, kurangnya fokus pada soft skill siswa itu sendiri. Pendidikan kejuruan seringkali terlalu fokus pada keterampilan teknis dan mengabaikan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan problem solving atau pemecahan masalah. Padahal soft skill sangat penting dalam dunia kerja modern. Dan yang selanjutnya ada perubahan teknologi yang cepat. Perubahan teknologi yang sangat cepat membuat institusi pendidikan kejuruan kesulitan untuk terus memperbarui kurikulum dan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan terbaru. Hal ini membuat lulusan seringkali tidak siap untuk menghadapi teknologi yang sedang berkembang di industri pada kali ini. Dan kurangnya pendanaan pada pendidikan kejuruan itu sendiri atau pendanaan yang terbatas. Banyak institusi pendidikan kejuruan yang mengalami kesulitan finansial. Pendanaan yang terbatas mengakibatkan institusi tidak mampu memperbarui fasilitas, meningkatkan kualitas pengajar, atau mengembangkan program yang lebih baik untuk para siswa dan lulusannya. Contoh dari permasalahan dunia pendidikan kejuruan ini seperti ada di SMK Negeri 1 Majalengka. Permasalahannya pada SMK Negeri 1 Majalengka ini minimnya kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Di SMK Negeri 1 Majalengka ini sulit dalam menyerap lulusan di dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah minimnya kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut pihak sekolah telah berusaha untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, namun hal ini masih belum maksimal karena beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, kurangnya kerjasama antar pihak sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum. Yang ketiga, fasilitas praktik yang masih belum memadai dan belum sesuai dengan yang ada di dunia industri itu sendiri. Akibatnya dari minimnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja, banyak lulusan SMK Negeri 1 Majalengka yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, daripada akhirnya menambah angka pengangguran di Kabupaten Majalengka itu sendiri. Upaya penyelesaian dari permasalahan tersebut sendiri oleh pihak sekolah memperkuat kerjasama antar pihak sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum, meningkatkan kualitas SDM guru melalui pelatihan dari seminar, melengkapkan fasilitas praktik dengan peralatan yang terbaru dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri, memberikan pembekalan soft skill kepada siswa seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Adapun dampak positif yang didapat oleh SMK Negeri 1 Majalengka ini meningkatkan kualitas lulusan SMK Negeri Majalengka,
berkurangnya angka pengangguran di Kabupaten Majalengka, meningkatnya daya saing lulusan SMK Negeri 1 Majalengka di dunia kerja. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan dari penjelasan tersebut, yaitu pendidikan kejuruan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Diharapkan pendidikan kejuruan ini mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan berdaya saing di dunia global. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kalian. Jika ingin ada pertanyaan atau apa, bisa ditulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.